Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP atau PTSN semester 1 kurikulum Merdeka beserta kunci jawaban. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan narasi berikut ini. Tawuran yang terjadi antar pelajar, remaja maupun antar kelompok telah meresahkan masyarakat Indonesia. Tawuran berujung pada tindak kekerasan mencederai fisik para pelakunya hingga memakan korban jiwa. Tawuran menjadi masalah sosial yang perlu diselesaikan. Nah, untuk menghindari terjadinya tawuran, setiap orang berusaha untuk A. menghindari tempat-tempat keramaian, B. memahami bahwa kekerasan bukanlah cara menyelesaikan masalah, C. mengikuti pelatihan bela diri di sekolah, D. menghindarkan diri segala bentuk pergaulan. Maka jawaban yang benar adalah B, memahami bahwa kekerasan bukanlah cara menyelesaikan masalah. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, menemukan lafaz yang mengandung bacaan qalqalah, maka cara membacanya adalah A. jelas, B. berdengung, C. melebur, D. memantul. Maka jawaban yang benar adalah D. memantul jawabannya. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah A. wajib, B. sunnah, C. harus, D. boleh. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu sunnah jawabannya. Salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib dinamakan A. kauniyah, B. qobliyah, C. ba'diyah, D. sunnah. Maka jawaban yang benar adalah B, sunnah. B, qobliyah bukan sunnah, jadi B. qobliyah jawabannya. B, yaitu qobliyah. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan A. dibaca oleh umat manusia, B. dimiliki umat manusia, C. diambil sebagian sebagai contoh, D. dijadikan petunjuk hidup manusia. Oke, maka jawaban yang benar adalah D, dijadikan petunjuk hidup manusia jawabannya. Pada Quran surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 91, menjelaskan bahwa syaitan membujuk manusia agar mengkonsumsi minuman keras dan berjudi dengan tujuan A. mengendalikan manusia berbuat jahat, B. membuat manusia lupa untuk mengingat Allah, C. menjadikan manusia lupa makan dan tidur, D. mengembangkan harta yang dimilikinya. Maka jawaban yang benar adalah B, membuat manusia lupa untuk mengingat Allah jawabannya.
Cara menghindarkan diri dari mengkonsumsi minuman keras adalah dengan A. Menghindari pergaulan, B. Membatasi diri dalam bermasyarakat, C. Memperluas pergaulan, D. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Menyebabkan lalai dalam melaksanakan kewajiban. 3. Meningkatkan perekonomian keluarga. 4. Menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. 5. Mengakibatkan malas bekerja. Dari uraian di atas, ada beberapa dampak negatif dari perjudian, di antaranya A. 1, 3, 4, dan 5, B. 1, 2, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, 4, dan 5. 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Menyebabkan lalai dalam melaksanakan kewajiban. 4. Menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. 5. Mengakibatkan malas bekerja. Lanjut. Dampak negatif bagi fisik akibat mengkonsumsi minuman beralkohol adalah A. Daya berpikir meningkat, B. Tidak mudah terjangkit penyakit, C. Tekanan darah normal, D. Berat badan menurun. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, berat badan menurun. Perhatikan narasi berikut ini. Peredaran minuman keras di Indonesia cukup memprihatinkan. Setiap tahun, minuman keras telah merenggut nyawa korbannya. Lebih memprihatinkan lagi, korban minuman keras juga berasal dari kalangan remaja. Meski larangan peredarannya telah diberlakukan, namun korban minuman keras terus bertambah. Nah, perilaku yang sesuai untuk menghindarkan diri dari bahaya minuman keras adalah A. Menghindari pergaulan dengan orang yang suka minuman keras. B. Memahami bahwa kekerasan bukanlah cara menyelesaikan masalah. C. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Senantiasa berusaha untuk mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maka jawaban yang benar adalah A, ya, menghindari pergaulan dengan orang yang suka minuman keras. Perhatikan ilustrasi berikut. Di zaman modern dan era digital saat ini, Al-Quran tetap menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada 14 abad yang lalu. Pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Al-Quran merupakan kitab Allah, B. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, C. Al-Quran kitab yang paling akhir diturunkan, D. Isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran tidak membenarkan perbuatan zina
karena perbuatan tersebut banyak menimbulkan hal-hal negatif, baik berakibat pada fisik maupun psikis. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Al-Quran ditunjukkan dengan berperilaku A. Menjauhi minum-minuman keras, B. Meninggalkan kebiasaan begadang, C. Mencegah perkelahian antar pelajar, D. Menghindari pergaulan bebas. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu menghindari pergaulan bebas jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Di antara 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling awal atau terdahulu adalah kitab A. Zabur, B. Injil, C. Al-Quran, D. Taurat. Jawaban yang benar adalah D. Taurat jawabannya. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Nah, keempat rasul tersebut adalah A. Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. B. Nabi Nuh alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. C. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. D. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengkonsumsi minuman keras, 1 ya, 2 berjudi, 3 mengundi nasib menggunakan panah, 4 bermain kartu, dan 5 berkurban untuk berhala. Nah, beberapa perbuatan yang dilarang berdasarkan Quran Surah Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 90 di atas adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 2, 4, 2, 3, 4, C. 1, 2, 4, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah D. 1, 2, 3, dan 5. 1 mengkonsumsi minuman keras, 2 berjudi, 3 mengundi nasib menggunakan panah, dan 5 berkorban untuk berhala. Di antara orang-orang yang dilarang berpuasa atau haram adalah A. Remaja, B. Orang tua, C. Wanita menstruasi atau melahirkan, D. Ziarah. Maka jawaban yang benar adalah C. Wanita menstruasi atau melahirkan. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus A. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Percaya dan mengamalkan semua kitab-kitab yang ada. C. Menganggap bahwa Al-Quran saja yang perlu dipercayai. D. Mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban yang benar adalah A ya, percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang
A. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Larangan membunuh binatang. C. Perintah bersatu padu. D. Tata cara bersuami istri. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membaca merupakan ibadah. 2. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. 3. Berlaku hanya untuk umat tertentu. 4. Bahasanya tidak semua orang bisa mengerti. 5. Dijamin keasliannya sampai hari kiamat. 6. Isinya mencakup semua aspek kehidupan. Nah, yang terpenting keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain adalah A. 1, 2, 4, dan 6. B. 1, 2, 5, dan 6. C. 1, 2, 3, dan 4. D. 2, 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah B. 1, 2, 5, dan 6. 1. Membaca merupakan ibadah. 2. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. 5. Dijamin keasliannya sampai hari kiamat. 6. Isinya mencakup semua aspek kehidupan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hati menjadi tentram. 2. Dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. 3. Memiliki sikap toleransi yang tinggi. 4. Dijadikan pedoman yang menentukan kebenaran. Oke, pernyataan di atas merupakan titik-titik. A. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. B. Hikmah melakukan puasa Ramadan. C. Hikmah beriman kepada hari kiamat, hari akhir. D. Hikmah salat 5 waktu. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Salat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal A. 11 Zulhijjah, B. 10 Zulhijjah, C. 13 Zulhijjah, D. 10 Zulhijjah. Jawaban yang benar adalah D, ya, 10 Zulhijjah jawabannya. Kewajiban yang dikeluarkan oleh umat Islam di bulan atau akhir Ramadan disebut A. Waktu zakat, B. Zakat fitrah, C. Zakat emas, D. Puasa Ramadan. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu zakat fitrah jawabannya. Kitab suci yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab suci yang lainnya yaitu A. Al-Quran, B. Injil, C. Taurat, D. Zabur. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, Al-Quran jawabannya. Berkata atau memberikan sesuatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran disebut A. Zuhud, B. Jujur, C. Tawadhu, D. Qanaah. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu jujur jawabannya. Sarjana Muslim di bidang medis terkenal adalah A. Al-Kawarizmi, B. Ibnu Khaldun, C. Abu Abdullah, dan D. Ibnu Sina. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, Ibnu Sina jawabannya. Oke.
Terima kasih ya, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Oke, bye.